Kembali lagi di channel YouTube JNT Express Sumatera Barat dalam program COD, Curhatan Orang Dalam. Yeay! Oke, kali ini kita bertemakan yang spesial tentunya dengan kostum-kostum yang spesial juga. Bisa kita lihat di sini kostum kita berbeda daripada kostum-kostum sebelumnya. Nah, ini terkait dengan event yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu. Event badminton turnamen dari tanggal 19 sampai 21 Maret di Gor Prayoga Padang. Yeay! Dan acara ini disponsori oleh beberapa perusahaan besar. Ya, tentunya oleh BNI, BCA, Asaren, dan juga dengan pendukung-pendukung dan supporter yang tak kalah kerennya juga. ada CV Sinar Surya, Ada Sinukang Sport, Ngormo, ada Kaos Polos Padang, ada Garuda Indonesia, ada YOU, dan Ada yang terakhir, Realme. ya benar sekali ada Realme. Oke, tepuk tangan dulu untuk para sponsor dan pendukung kita. dan kali ini kita sudah membicarakan dari awal tadi ini adalah edisi yang spesial. Tentunya. Dari perkenalkan dulu dari saya Raffi Pratama dari divisi marketing dan ada saya Agnes dari divisi branding. Dan saya Septian dari divisi marketing. Kebetulan kita di turnamen ini jadi apa aja? Oke, saya Agnes di panitia ini saya sebagai ketua. Selanjutnya, saya sebagai wakil ketua dan saya sebagai sekretaris dalam acara badminton turnamen 2021. Tepuk tangan. baik buat yang penasaran dengan persiapan kami dalam mengadakan event ini, jerih payah yang keluar, ada tangis dan tawa dan juga ada diomel-omelin orang. Kami bakalan cerita-cerita tentang suka dukanya. Perjalanan panjang yang kita lewati dari awal proses membuat pembentukan kepanitiaan sampai pengurusan semua segalanya. Dan sampai acara ini bisa berjalan dengan Sukses. Pastinya kita ke ini dulu untuk Dari persiapan yang kita lakukan dulu deh kayaknya. Persiapan kita tuh apa aja sih? Kan kita orang-orang awam nih, yang awalnya nggak tahu apa-apa. Terus dibimbing oleh GM kita, Pak Tanto. Iya. Dan juga diarahkan ke dua orang temannya Pak Tanto tuh untuk tanya-tanya dulu bagaimana sih kita pengen belajar bagaimana tahu cara pertandingan badminton itu seperti apa. dari kamu pribadi sebenarnya kamu ngerti nggak sih badminton? Hobi nggak badminton? Hobi badminton hobi, cuman untuk dalam pertandingan nggak tahu kayak gimana sih penilaian proses pertandingannya tuh aku juga belum tahu. Bagaimana peraturannya juga belum tahu, syarat-syaratnya juga belum tahu. Nah, yang lainnya juga waktu bikin proses kepanitiaan juga itu kita juga pada bingung kan dan nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya kita belajar sampai itu dalam proses meeting pun kita ada yang meetingnya itu harusnya sudah di tahap kedua misalnya, tapi masih di tahap pertama. Sebenarnya itu adalah proses pembelajaran ya. Kalau dari Cakna sendiri, hobi nggak badminton? Aku dulu pas kecil tuh hobi. Tapi dulu Udah gede malas mungkin gitu. punya pengalaman buruk juga ya sama badminton ini. Oh, ada pengalaman. Pukul kepalanya sama raket. Nah, benar. Boleh cerita sedikit nggak kenapa kok bisa kepukul kepalanya? Jadi pas SD dulu nih, aku tuh olahraganya badminton nih. Trauma masa kecil ya. Nggak sekali dua kali ini loh, Bang. Hobi kok mukulin raket. Jadi pas aku mau smash nih, tahu-taunya orang yang di sebelah aku smash kepala aku dong. Nggak jadi aku smash bulunya. Berarti partnernya kurang handal, kurang cekatan juga berarti ya. Rugi banget punya teman kayak gitu. Iya, gimana? Kalau kamu sendiri Septian punya jadwal sendiri nggak untuk badminton? Dulu Ada latihan-latihan badminton nggak sih atau gimana? ada pernah latihan badminton tapi kayak di sekolah dulu sih waktu sekolah. Kalau tengok dari badannya cuma bukan badan-badan atlet. Iya deh. Sekarang aja Kayaknya- udah gede kayak gini ya, tapi dulu tuh kecil banget. Kayaknya Sekelingking kayaknya. Hobinya hobi rebahan ini. Sekarang aja, oke. Kalau dari aku pribadi, aku sama sekali nggak ngerti itu badminton apa gitu kan. Terus juga pas Pak Tanto bilang, yuk kita meeting ini, kalian harus tahu ini. Dan akhirnya iya pakai jurus ini. Sekian, kamu dong yang Dioper. Nah akhirnya sampai berujung menjadi ceket Aris gara-gara mengurus semuanya. Aduh. Dan kita kan juga nggak tahu nih
proses pembuatan surat-suratnya juga nggak Kalau tahu. background kamu sendiri, ini nggak apa memang ada background sekretaris atau kuliah akuntansi atau apa gitu? Background sekretaris pernah jadi sekretaris tapi di organisasi kampus. Kalau si Agnes pernah jadi ketua acara kan? Waduh, aku pernah jadi ketua acara, cuman eventnya nggak segede ini. Lanjut ke si Agnes, apa sih selama event yang paling membuat si Agnes ini mumet banget? Nanti kita tanya-tanya masing-masing kita, apa sih yang membuat si Agnes paling mumet banget di event ini dan rasanya udahlah gue nggak sanggup lagi jadi ketua ini. Give up. Yang paling mumet ya, sebenarnya kalau di persiapan itu mumet, cuman bukan itu puncak mumetnya gitu, Pak. Ada puncaknya. Ada dong. Mulai dari yang rendah Dari dulu, rendah. klimaks sampai turun lagi. Nggak turun lagi, kelima terus. Bahaya nih, nggak susah. Apa yang paling mumet menurut si Agnes dalam event ini? Ini sih mungkin di persiapan kita entah kurang komunikasi sama orang yang di luar kepanitiaan kita. Jadi itu ada miskom, ada mungkin sedikit Kekurangan yang timbul kali ya. iya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan momen itu terjadi. Hal-hal seperti itu biasa lah ya. Betul. Tapi untungnya nih kita punya tim yang hebat dong dari benar. panitia JNT sendiri maupun di panitia di luar JNT. Ya benar. Kalau Terus? nggak ada mereka tuh kayak apa yang harus kita lakukan gitu loh, bingung banget kan. Nah, juga bersyukur banget kita punya sponsor-sponsor. Iya, gitu. sponsor kita banyak nih. Ada 10 ya, Bang ya? Nah, ikut meramaikan acara kita ya. Ada apa aja sih sponsornya? BNI Ada dari Bank BCA juga. Asaren, dan juga ada pendukung-pendukung kita itu ada CV Sinar Surya, Ada Silungkang Sport. ada Mormo, ada Kaos Polos Padang, Ada Garuda Indonesia Cargo. ada YOU. dan yang terakhir tentunya ada Realme. Terima kasih kami ucapkan buat semua sponsor. Yeay. Terus kemudian nih, itu kan tadi Cakna sudah jelasin ya proses awal dan juga apa sih yang membuat mumet. Kalau dari kamu sendiri Septian, apa sih yang buat kamu mumet di event ini? Yang bikin mumet itu apa namanya yang surat-surat itu kan, surat perizinan tuh. Surat perizinan. Ketawa aja. Ketawa. Surat perizinan. Udah minta satu surat perizinan misalnya mau ke kantor A. Terus ternyata surat perizinannya ditujukan ke kantor B. Kayak kita tuh harus bolak-balik, masalahnya kan nggak ada printer di bawah nih. Nah, aku kerjakannya semua di bawah. Terus harus naik ke atas lagi. Selama waktu awal proses itu aku nggak tahu nih kode-kode komputernya dia, jadi aku bingung juga kan langsung ngerjakan kemana dan minta tolong ke orang-orang. Menunggu lagi, apalagi ada orang iseng lagi yang dari divisi branding tuh iseng banget tuh. Aku minta tolong print, lama banget di print. Kalau Harus dari- aku pakai makanan bang. Kalau dari saya sih yang mumetnya itu pas pengurusan ini ya. Kamu sih izin-izin juga, kalau kamu kan lebih ke suratnya. Sudah suratnya. Kalau ini lebih ke ini dulu, habis itu ke sini minta lagi ini, minta lagi itu. Itu Banyak yang paling banget. banyak Dan prosesnya. Kayak Sampai ke kantor polisi. dari yang hal kecil, kantor kecil, jadi ke kantor besar, dilempar lagi ke kantor kecil. Karena waktu itu belum ada seksi ininya. Seksi humas. Seksi humasnya. Dan Jadi panitia kami ini sebenarnya terbentuk dari sebelum sebelum panitia-panitia yang panitia. lain. Kemudian untuk persiapan sendiri, kalau dari Caknas orang tua support nggak sih? Udah anaknya pulang sampai jam berapa? Anak gadis lagi, sendiri lagi. Anak gadis yang ini juga udah malah gitu dia nggak punya keluarga. Astagfirullah. Konten apa ini? Apa aja? Orang tua support nggak? Oke, kalau dari awal kan saya udah pernah bilang ya, saya ini sebagai ketua panitia di sini. Dari awal tuh support aja. Nah, nggak tahu di pas hari H-nya, pas pertandingan, itu kan kita nggak tahu pulangnya jam Jam 2. Jam 2 subuh. 2 hari pulang subuh guys. Itu Tapi JNT bagus loh, bisa support bakat-bakat dari Iya. pebulu banget. tangkis. Se-Sumatera Barat dulu, mungkin next event kita bisa se-Indonesia se-Indonesia. kali ya. Terus gimana Cah? Itu kan udah ditelepon-telepon nih dari jam 10, jam 12. Jam 12 belum pulang juga. Septian, Mungkin. kamu kan teman dekat nih. Sampai rumah koper di depan guys.
kamu kan teman dekat nih. Orang tuanya panggil siapa sih? Papi. Papi mami. Tapi maminya nyariin, doinya nyariin nggak Septian? Dia nggak punya doi. Kamu aja yang nggak tahu. Dia jadian sama orang jentel. Jenti mana nih? Nih, gua aja penasaran orang Jenti mana, dia orang Jenti yang dari Kalimantan itu loh. Kalimantan. Ya, nanti Hati-hati loh, ada yang ngincer juga loh. Next, terus gimana kata papinya? Itu acara apaan sih? pulang subuh. Pulang sampai subuh, emang masih ada yang tanding, masih ada penonton rame gitu. Bilang gini, papi nggak tahu aja. Gitu. Itu kan karena kasih sayang orang tua Iya. ya. Nggak boleh Apalagi karena anak cewek kali ya. Kalau anak cowok mungkin nggak pulang-pulang aja. wajar lah. Nggak usah pulang lagi ya. Kalau kamu sendiri Septian, orang tua kamu nyariin nggak? Hari pertama enggak. Dia nggak pernah dicariin. Karena hari pertama papa kebetulan juga ada acara kan di Pangeran. Selamat lah ya. Hari dia kedua selamat. kamu memang biasa pulang malam. Hari kedua kan hari Sabtu, maksudnya kan hari malam minggu juga. Tapi ditanyain sih kenapa, maksudnya kenapa jam 2 pulangnya? Maksudnya ya emang Kenapa masih nggak jam 5? Sama pertanyaannya, emang masih ada orang yang tanding jam segitu maksudnya gitu. Enggak, bilangnya kita masih ada evaluasi dan briefing, tentu lama, dan ini juga acara yang gede juga kan. Jadi ya udah akhirnya ngerti juga lah, tapi walaupun dengan pertanyaan beribu pertanyaan. Iya. Kalau Bang Igo sendiri gimana Nggak nih? dicariin. Dicariin nggak sama orang rumah? Dicariin sih. Tapi udah biasa juga pulang malam. Biasanya pulang pagi. Enggak, kita lebih ini aja, kasih pengertian aja, lebih profesional kalau memang lagi ada Pulang-pulang acara. bawa Iya. makanan gitu. Dari Untuk sama orang rumah gitu ya. Oke, Terus, oke. Caknes, kalau selama event siapa sih yang paling membantu? Sekretaris Ini dong, di best luar control. panitia apa di Dalam panitia, siapa sih yang paling membantu? Aku. Kasih Caknes. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang membantu itu semua panitia itu membantu ya. Tepuk tangan Membantu untuk banget panitia, sih. tepuk tangan. Kalau nggak ada mereka sih aku nggak bisa apa-apa sih. Mungkin mojok aja di sudut ruangan kali ya. Menurut kamu Septian, si ketua kita ini pemarah nggak sih selama acara? Kesel nggak sih? ketua- Diam-diam ngechat aku loh Septian. Pak Igo, ini tolong dong Septian, ini tolong dong. Nggak tahu kan? Sebenarnya ketua kita ini tuh garing sebenarnya, bukan pemarah tapi lebih ke garing. Karena kan kita waktu itu pakai Zelo ya untuk komunikasi kan, karena kita jaraknya juga jauh-jauh. Nah kebetulan kan selama pertandingan itu kita panitia yang bukan mengurus lapangan kan pada bosan tuh. Nah kita pada heboh tuh di Zelo bilang kayak halo selamat malam, ada yang pantun-pantun juga. Saya datang panitia, tolong jangan bercanda ya. Kan kita dalam kondisi yang nggak serius-serius banget abis itu kan. Nah terus dia nggak asik banget, jadi kita kayak jadi diam aja. Tapi Mungkin overall aja dia lagi orangnya stres. baik. Mungkin aja lagi stres. Apa yang aku lakukan? Terus selama event berlangsung, hari apa yang paling melelahkan? Kalau hari itu menurut aku di hari Jumat sih. Kenapa? Pertandingan pertama itu melelahkan karena kita mulai ngurus semuanya dari persiapan print-printan ya Seth. Ngejar-ngejar aku terus, aku aja datang telat di hari pertama. ngurus panitia, konsumsi dan segala macamnya itu udah dari pagi, belum gladi resiknya, Benar. belum kan kalau gladi resik kita ke lapangannya langsung nih. Orang-orang yang panitia lain masih ada yang kerja. Suka kerja kesel di nggak, Seth? kantor. Suka kesel nggak sih Ceh? Misalnya, ini lu nggak benar nih, ini kok belum gitu. Nah, untungnya di panitia kali ini nggak ada orang seperti itu. Wih, Kalau ada mungkin udah diomel-omelin abis-abisan sama aku. tapi yang paling asik itu di hari apa? Paling asik. Kamu paling asik dari apa? Paling pertama paling melelahkan dulu deh. Kalau paling melelahkan itu di hari kedua pastinya. Hari kedua itu karena yang hari pertama pulang jam 2 sampai rumah itu jam setengah 3 mandi tidurnya nanti kayak baru setengah 4 baru tidur gitu. Terus pergi kerja lagi. Hari Sabtu kebetulan tim marketing hari Sabtu masuk loh. Dan aku tuh bingung mau kayak apa yang harus dilakukan dari Sabtu itu loh gitu. Habis itu kejar pergi lagi jam 4 ke Prayoga lagi. Tapi di hari kedua itu juga yang paling menyenangkan karena di hari kedua itu kita bisa bercanda maksudnya di Zelo walaupun abis itu ditegur sama Ibu Agnes gitu loh. Kalau aku paling sukanya di hari ketiga. Tunggu dulu.
Yang paling melelahkan di hari berapa? Kalau paling melelahkan itu di hari pertama. Kenapa? Tetap di hari pertama Iya, ya. tetap di hari pertama, di hari Jumat itu serius. Tapi makasih loh buat tim yang ini yang sudah tahu tugasnya masing-masing. Seperti Iya. perlengkapan, kita salut sama tim perlengkapan karena mereka sudah tahu. Jadi kita nggak perlu ini ngurusin ini kenapa sih Iya, belum iya, ini iya. kenapa belum, mereka cekatan orangnya. benar. Terus juga Terima kasih untuk Widi. Bu Kuntum juga yang sudah mempermudah. Di hari pertama itu karena mungkin semuanya masuk, terus juga kita juga sudah molor juga. Kemudian hari pertama itu serius rame orangnya. Tapi Iya. kalau nggak salah hari pertama itu juga hujan ya. Iya, nggak sih? hujan sampai banjir loh di luar. Iya, banjir. Apalagi yang Untungnya nggak masuk. Iya. ini hari pertama itu yang paling susah itu kita di protokol kesehatan. Iya, Karena benar. humas kita harus benar-benar nyebar. Kita ini di JNT Express memastikan acara itu berjalan dengan sesuai protokol kesehatan. Ya, menggunakan agar masker. tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Terutama nih Chatmas ini selalu ribut. Ini tolong Jadi, dong masker. tribun sebelah kanan, tribun sebelah kiri. Itu loh yang paling susah gitu kan. Benar, Karena orang-orangnya orang-orang itu kalau seandainya pakai Merasa masker bawa keluarga maksudnya. pengap, maksudnya. memang Iya, ya pengap, memang tapi tetap pengap. harus jalan gitu kan. Susah orang tuh ditegur. Untungnya kita bisa ini Bisa handle lah memastikan. beberapa. Sama yang ini penonton yang nggak mau naik ke atas. Iya, Iya. benar. Hari pertama tuh paling bandel, rame banget di lapangan bawah tuh. Tapi udah di hari kedua udah lumayan ya. Kondusif, udah cukup bisa. kondusif. Yang paling asik itu di hari ketiga. Kenapa di hari ketiga? Yang pertama Fokus panitia dan peserta itu kayak sudah nyatu karena ada yang ganteng, ada yang Itu bonusnya, bonus. ada yang main di Zelo apa dibilangnya? Iya baju Bantu-bantu. merah jangan lepas Baju yang merah. baju ini. Terus antusias peserta. Antusias peserta. Awalnya sih kita, kalau aku yang menerima peserta deh, kalau yang pertama kali menerima peserta itu baru kita posting beberapa jam itu udah ada yang nanya-nanya tuh. Terus habis itu beberapa hari HP aku banyak nomor-nomor yang nggak dikenal, maksudnya itu masuk terus ada yang nge-WA, ada yang telepon, selamat pagi bapak. Cicilan gitu. online. Bukan cicilan online. Jadi Laundry-nya belum diambil gitu ya. jadi banyak banget tuh yang nanya-nanya ini kayak gimana, kayak seru banget kayak menyerpan sama orang-orang gitu loh, nanya-nanya kayak, wih kita orang penting. Biasanya ditagih utang, woi utang di mana woi. Itu keren banget sih, antusiasnya rame banget dan nggak nyangka bisa slot kita tuh habis 12 12 slot ya. Dan juga saya mau ngucapin selamat juga untuk yang sudah masuk ke babak 3 besar itu benar. benar. Pengisiannya benar-benar patut diacungi jempol. Dan Ya nggak kan? nyangka yang menang juara satu itu masih Daripada- muda-muda, Masih mudah-mudahan. masih belasan kamu. Belasan 15 tahunan ada. Ya. Itu yang dari Kemenak Kemenak Pariaman. Padang Pariaman. Selamat ya yang dari Kemenak Padang Pariaman itu juara 1 kemarin. Terus yang kedua itu dari PB Mahmuda. Mahmuda ya benar-benar. Kupilih Mahmuda. Sama muda. Terus yang ketiga itu dari Dempo. Selamat juga kita ucapkan dari Dempo. Dan Buat teman-teman yang belum beruntung masuk ke 3 besar ataupun memenangkan hadiah, kita masih ada event turnamen badminton berikutnya. Aku mau nanya nih sama Bang Igo dulu. wow. Deg-degan nih Pertanyaan pertanyaannya jebakan. mengerikan ya. Jarang-jarang kan aku nanya. Buat yang belum tahu, yang biasanya bikin video COD itu inilah orangnya. Di balik layar guys. Dibantu oleh manajernya di sana. Hai. Apa mau nanya apa? Aku mau nanya nih, capek nggak sih Bang urus dari awal persiapan kira-kira kurang lebih 1 bulan ya sampai di Kurang hari lebih 1 ini bulan. gitu. Cep, masih ingat gak sih kita punya 2 pilihan waktu itu. Pas waktu itu kita ngobrol bareng. Cep, ini gimana? Stop atau lanjut? Masih ingat kan? Kita cuma punya 2 pilihan. Karena sudah mentok kali Septian. Kita sudah mentok ya. Belum lagi urusan dengan masyarakat. Belum lagi urusan dengan COVID-19. Petugas Ya. COVID-19. Terus belum lagi menyangkut nama baik kita juga kan. Kita Matanya mau- sudah berkaca-kaca nih. Jangan nangis dong. kita mau lanjut atau stop? Itu juga pernah Atau nanyain dipending kan? dulu, atau bukan stop. atau Dipending dulu. sih, atau dipending. Nah, kalau pada saat pilihan itu Kita udah bingung banget Kita kayak mikir dulu kalau kita pending nanti takutnya
semua yang sudah di prepare itu Iya. kayak buyar nanti berikutnya gitu loh. Terus ya nggak ada pilihan lain, kita harus lanjut, mau nggak mau kita harus lanjut. Bahkan itu terjadi di -7, ya kan, -7. -7 pilihan itu cuman ada 2, pending atau lanjut. Iya. Dan beruntungnya kita punya ketua yang selalu support, Iya. Nggak bisa gini dong, kita harus bisa, kita harus lanjut. Iya, Nah, benar. kalau bicara lelahnya, disitulah titik lelahnya waktu itu. Minggu-minggu akhir ya. Juga titik lelahnya itu antara 2 pilihan itu, karena kita sudah capek ngurusin ini, Kayak ngurusin itu. tiba-tiba dapat berita yang shock gitu. Jadinya ya mau nggak mau kita harus lanjut, kita pasti bisa. Iya. Nah, udah di hari ketiga nih, udah selesai ini. Capek nggak? Atau nggak sama sekali? Hari ketiga capeknya itu terbayarkan dengan selesai. Aku gini loh, Cek, ketemu aja 3 tim ini, udah dapat aja 3 timnya udah lega. Ini kita nggak perlu lagi nih, kita cuma mikirin 1, 2, 3, terus penutup kelar. Dan akhirnya lancar kan, berjalan dengan lancar. Jangan senang dulu. Masih ada nih Evaluasi. yang evaluasi Ada segala evaluasi. macam yang lain. Ada event-event Nah, berikutnya. event berikutnya juga siap nggak untuk event berikutnya? Kita pasti siap. Nah, untuk Septian nih, aku mau nanya. Kalau misalnya dari 1 bulan ini, capek nggak ngurus semuanya sampai akhir? Awal-awal sih masih semangat ya. Sama kayak Pak Igo tuh bilangnya kita capeknya tuh di detik-detik akhir kita mau apa namanya? Menyelenggarakan, menyelenggarakan acaranya. Jadi kayak, masa iya gitu loh berita, maksudnya tuh ada berita yang buruk datang maksudnya kayak, masa iya kita harus begini, masa kita tuh mengorbankan yang sudah kita buat gitu loh, capek banget kan kayak gitu. Terus mikir, pas mulai event kita udah kayak kelabakan tuh awal-awal, kayak chaos banget kan, nggak tahu kemana arahnya gitu. -3. Iya, Itu -3. sudah -3. -3 menjelang tanggal 19. Menjelang tanggal 19. Iya kayak, oh my god, kita harus gimana? Ada opsi lain nggak? Ada opsi lain nggak? Kayak gitu loh. Pas itu, Nyari tempat aja kita susah iya. ya. Untuk meyakinkan tempat di -3 itu, minus 1 minggu deh kalau nggak salah itu tempat tuh kayak berhasil nggak sih kita meyakinkan tempat itu di situ gitu, ya kan? Di Gor Prayoga Padang gitu. Ternyata puji Tuhan kita semua punya solusi dari setiap tim untuk menyelesaikan masalah itu, masalah tempat juga itu kan akhirnya terurus kelar juga akhirnya, dan sama-sama menguntungkan dari pihak kita dan pihak penyelenggara tempat juga mengizinkan kita gitu. Setidaknya ini jadi pelajaran juga sih buat kita ke depan. Jadi Agar kita bisa tahu ya. bagaimana sih mengurus event yang kayak event-event olahraga. Nah kita kan baru pertama kali juga ngurus event-event olahraga kayak gini. Apalagi juga mengundang orang banyak di masa COVID. Banyak persyaratan yang Harus harus diurus. diurus gitu loh. Dan yang capeknya itu sebenarnya bukan ngurus syaratnya sih, ngurus lempar kiri lempar. Apa yang dilempar-lempar nih? Kita ke kantor A. Ini kita nggak butuh. Kita ke kantor B. Ini kita butuh. Saya bikin surat lagi, datang lagi, naik lagi ke atas, ngeprint lagi. Sayang banget SDGs kita bro, SDGs. Aku ada satu pertanyaan nih. Kalau untuk jadi ketua itu asik apa enggak? Menguntungkan atau merugikan? Karena kan kalau ketua kan kita kan punya anggota Iya. Lu ini urus ini dong, lu ini urus ini dong, lu urus ini dong, kan kita nggak bisa dibilang apa, nggak terlibat langsung gitu. Menurut Cagnes asik nggak jadi ketua? Kalau dibilang asik sih sebenarnya asik. Karena bisa pemerintah yang menyuruh semuanya. Kerjakan Enggak ini, juga kerjakan loh. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Tato Anggara dan Bapak Rudi yang kebetulan pada hari ini. Hari Minggu, hari terakhir, itu berulang juga tahun. berulang tahun ya, dengan prank-prankan yang wow. Happy birthday. Tapi sayang ya Pak Tato, hari ini kita nggak berhasil ngerjain. Iya. Tahun ini kita nggak berhasil ngerjain. Malu nggak sih gagal? Padahal udah susah ya kita bikin kesal-kesal gitu ya. Tapi orangnya udah tahu juga sih. Iya. Endingnya malah kita yang melongo. Kita Melongo tuh bahasa apa ya? melongo tuh kayak ngango. Terakhir kita mau tanya pendapat dari Septian setelah selesainya acara. Bagaimana menurut kamu acara ini? Nggak bisa berkata-kata lagi ya. Nggak bisa berkata-kata lagi karena ini pengalaman pertama bikin event yang gede di suatu perusahaan maksudnya gitu kan. Dan
langsung punya tanggung jawab di inti ngurus-ngurus perizinan. Karena biasanya ngurus perizinan untuk organisasi doang, nah itu kan untuk lingkungan kecil doang baru. Nah ini udah lingkungan besar dan berhadapan langsung ke orang-orang yang cukup penting juga maksudnya gitu. Dia bohong loh, bukan dia yang ngurusin perizinan. Ngurus perizinannya Pak Igo, tapi yang ngurus perizinannya kan merangkai kata-kata indah gitu. Pengurus perizinan bagian humas kita. Iya. Makasih Pak Bakri, Faris juga, Bang Herman, Bang Fuad Iya. juga tuh. Tapi Mas Irfan tuh seriusan, jangan lupa. Iya, tapi seriusan apa namanya? Masalah kan aku nggak tahu nih formatnya bagaimana, aku bingung juga. Nah itu tuh juga kelabakan tuh juga. Cari di Google. Cari di Google. Ingat kata-kata mutiara cari di Google. Aku cari di Google, bro. Jadi kalau ada kesalahan pun mohon maaf semuanya. Pemerintah ini. Cari di Google berapa menit sebelum acara? Hamin beberapa jam. Ingat, teks proklamasi. Yang deadline itu yang terpakai. Kemudian dari kita juga ngucapin terima kasih banyak buat seluruh tim, dari tim acara juga. Kalian tim acara super hebat. Hebat banget mereka. Hebat dong. Karena mau dicaci maki, dituduh-tuduh, difitnah juga. Untuk mental mereka kuat Mentalnya ya. mental, itu bukan mental Mental apa kerupuk, nih? tapi mental baja besi. Cukup Dengan- mereka jadi event acara selanjutnya. Dengan berapa orang? 4 orang. 4 orang. Empat Wanita, orang. wanita semua. Lo ada cowok lo Siapa, dua. siapa? Gimana sih? Dengan 4 April. orang itu bisa menyukseskan acara ini. Ada dari Bu April juga, ada Nia, terus juga Bapak siapa? Hai, itu dia tuh Bapak April. Bapak Novian. Bapak Novian, Dan Bang Bapak Fajri. Terima kasih untuk 4 orang di event acara ini. Yang sudah ngitung-ngitungin cook. Juga nih terima kasih juga untuk tim konsumsi yang udah nyediain 3 hari makanan kita. Enak Yang- nggak? Enak. Enak banget. Seriusan. Pokoknya keseluruhan panitia dari tim JNT maupun tim lapangan kalian sungguh Luar biasa. Lanjut. Aku mau nanya nih, satu kali lagi deh. Dari dari awal nih prepare sampai akhir, hal apa yang paling menarik menurut Bang Igo? Paling menarik itu pas itu tuh ketemu sama si Walang Sangit itu tadi. Referee-nya. Si referee-nya. Kesel aku. Tapi serius lah, dia orang pintar, Bapak orang pintar. Kalau menurut Sepdian nih, hal yang paling menarik dari prepare sampai akhir apa tuh? Hal yang paling menarik dari paper sampai akhir Yang Nggak ada. Nggak ada yang Sepdian menarik paling sih suka. sebenarnya. Ya kalau yang menarik sih nggak ada, tapi kalau yang disuka itu waktu sesi kelabakan ngurus surat sih, kayak diuji lah ketangkasan kecepatan buat mikir kata-katanya harus bagaimana, ditujukan untuk siapa, terus selalu salah. Kapan benarnya? Karena ada yang misalnya kita udah revisi nih, salah lagi, revisi salah lagi, itu kayak tantangan banget untuk jadi sekretaris gitu loh. Itu Jadi yang bilang salah siapa? diri sendiri karena udah cetak dia ada yang kurang lagi. Kamu atau saya yang ngerjain? Tapi itu yang paling disuka sih, jadi selama prepare sampai akhir. Berarti siap dong untuk jadi sekretaris di event berikutnya? Atau mungkin jadi ketua? Boleh istirahat dulu nggak? Di event berikutnya? Event berikutnya aja. Tapi Boleh dong jadi ketua? Enggak, dia kemarin minta ini, Cek. Pak Ego bisa nggak sih kalau untuk event berikutnya saya jadi anggotanya aja? Gitu aja. iya maksudnya tuh kan udah jadi tim inti. Nah di event berikutnya jadi anggota dulu nih. Oh, nggak bisa. Nah, event berikutnya baru jadi inti lagi gitu. Nggak bisa. Biar ada regenerasi lah gitu. Kita tetap bantu. Oke, baik. Karena kita sudah sampai di penghujung acara dengan penuh cerita-cerita dan kisah-kisah dari tangis, tawa, canda, bahagia, dan unek-unek yang lainnya. Kita beruntung mempunyai ketua seperti Caknes yang sangat bertanggung jawab walaupun rewel dikit Dan sih. care juga sama timnya. Rempong banget. Rempong banget. Tengah malam lo Septian. Tapi salutnya, guys sudah sampai rumah belum? Guys sudah selamat belum? Besok guys sudah makan belum? Kabar itu sangat penting. Sayangnya jomblo. Buat yang cari ibu dari anak-anaknya. Ibu dari anak. Buat yang cari ibu dari anak-anaknya yang perhatian, yang
suka apa ini perfect dah pokoknya. IG-nya Agnes Gunawan, sambung aja. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh panitia atas semua kerja keras kalian, buat Pak Tanto juga atas semua supportnya, terus juga buat Mas Rudi juga, buat semua panitia internal dan eksternal, Buat terutama Bokta juga juga nih. buat Bokta juga, terus juga terima kasih buat semua sponsor-sponsor kami yang sudah mensupport Berpartisipasi. Kemudian kami ulangi kembali untuk sponsor kami, terima kasih untuk Bank BNI. Bang BCA, Asaren, Terus juga sponsor pendukung kami ada CV Sinar Surya, Silungkang Sport, Mormo, Kolos Polos Padang, Garuda Indonesia, YOU, dan PT Realme cabang Padang. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga untuk event berikutnya kita bisa Bekerja sama kembali. Akhir kata kami dari tim COD dan panitia turnamen badminton JNT Express 2021 mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali. Dadah! Bye. Yeay!